Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Nur Laila, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 akan melaksanakan video pembelajaran cooking. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita. Sebelumnya, marilah kita berdoa untuk memulai pelajaran kita hari ini ya. Hari ini tanggal 12, absen 12. Silakan tanya. Kita baca doa bersama. Bersiap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, terima kasih Kanya. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya, Selatan Ya, Zlatan sedang kurang sehat. Tapi lagi. Zlatan sakit. Danu izin ya. Kemudian Dapi sakit. Ya, 3 orang yang tidak masuk untuk hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kepada kalian, kita akan membahas di tema 6, subtema 1, pembelajaran 4 tentang panas dan perpindahannya. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi dulu lagu Indonesia Pusaka. Semuanya berdiri dalam keadaan kita bernyanyi dengan penuh rasa khidmat ya, karena kita mencintai negara kita, negara Indonesia. Sebelumnya kita akan ice breaking sebelum kita masuk ke pembelajaran kita selanjutnya. Nah, Ibu mau kalian ice breaking yang kemarin kita sudah peragakan juga.
Kita ice breaking konsentrasi ya. Konsentrasinya apa? Ketika ibu bicara semut, kalian tangannya semut kecil atau besar? Semut kecil, tapi tangannya besar. Kebalikannya, semut kecil, mulutnya kecil, tapi tangannya besar. Semut kecil, gajah besar. Sekali lagi, semut Kecil. gajah. Besar. Sekarang lebih cepat ya. Semut. Kecil. Ya, udah salah nggak? Gajah. Besar. Iya, semut. Kecil. Semut. Kecil. Ada tinggi. Sama ada. Ya, ya, Bapak. Ya. Sekarang kita kondisikan agar kalian semua konsentrasi ya. Siap ya untuk mulai pembelajaran kita ya. Nah, di tema 6 kita akan mempelajari subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajarannya boleh silakan dibacakan Rafli. Yang pertama, tujuan kita belajar apa sih? Yang pertama, Menjelaskan teks eksplanasi. ya, yang pertama kita akan menjelaskan teks eksplanasi. Yang kedua, Naila, tolong dibaca. Kita unsur-unsur teks eksplanasi. Ya, mengidentifikasikan unsur-unsur teks eksplanasi. Yang ketiga, siapa ya? Libra, silakan Libra. Rancang isi tulisan teks eksplanasi. Ya, merancang isi tulisan teks eksplanasi. Yang keempat, Dimas. Silakan Dimas. Membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang kelima, Amel. Menunjukkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Menunjukkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti pembelajaran kita itu diharapkan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah tadi kalian sampaikan ya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke teks eksplanasi, pembelajaran yang lalu kita juga sudah belajar ya, apa sih tentang teks eksplanasi itu. Nah, di hari ini kita akan lebih membahas lagi nanti tentang struktur atau unsur-unsur dari teks eksplanasi itu sendiri. Sekarang Ibu ingin bertanya, teks eksplanasi, apa sih teks eksplanasi itu? Siapa yang tahu? Pengetahuan kalian yang kalian ketahui apa sih, Najwa? Teks eksplanasi itu apa sih kalau menurut Najwa? Eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana ada suatu kejadian alam, sosial, dan budaya di negara. Oh ya. Jadi teks eksplanasi itu yang menjelaskan tentang proses bagaimana terjadinya peristiwa alam, peristiwa sosial, dan lainnya ya. Coba kita lihat, betul nggak sih jawabannya Najwa? Coba yang mau membaca Fatan, silakan dibacakan Fatan. Teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, dan budaya Iya, Fatan udah makan? Semangat ya. Ya, jadi tadi seperti yang Najwa sudah sampaikan, jadi teks eksplanasi itu adalah tentang proses, teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu kejadian itu terjadi. Nah, kejadiannya bagaimana? Bisa kejadian alam, kejadian sosial, ilmu pengetahuan, budaya, ya, dan banyak lainnya. Nah, itu nanti dijelaskan pada teks eksplanasi. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Ada yang udah tahu ciri-cirinya kira-kira apa sih teks eksplanasi itu? Ada yang udah mengetahui nih, udah baca bukunya kemarin? Kemarin kan sudah Ibu tugaskan tuh. Ada yang sudah baca bukunya? Nah, kita lihat ya ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, tanya apa? yang dibuat berdasarkan fakta. Informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Berarti fakta itu adalah yang berdasarkan kejadian sebenarnya, bukannya rekayasa, bukannya khayalan ya, tapi berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan yang terjadi.
Kemudian yang kedua, Cantika, coba dibaca. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Ya. Nah, yang dibahasnya tentang apa nih? Tentang hal-hal yang berisikan tentang ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya sekedar cerita gitu ya, cerita biasanya kan ibu-ibu tuh suka bercerita. Nah, tidak hal yang seperti itu, tapi lebih ke ilmu pengetahuan ya. Kemudian selanjutnya coba Fatur dibaca. Ciri-ciri yang ketiga. Sifatnya informatif dan bisa memilih membaca. Ya, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Jadi sifatnya hanya memberikan informasi ya. Tidak harus pembaca itu tidak memaksa. Pembaca itu harus percaya, harus mengikuti, tidak, tapi hanya memberikan informasi. Kemudian yang terakhir dibacakan Hamdiansa, coba. Fokus pada hal umum yang menarik bukan partisipan manusia. partisipan manusia. Iya. Jadi fokus pada hal umum ya, bukan pada partisipan manusia. Jadi halnya umum saja. Nah, biasanya nanti yang menjadi teks eksplanasi itu contohnya adalah ada gejala-gejala alam. Nah, siapa yang tahu gejala alam itu diantaranya ada terjadi apa tuh kalau di alam? Adanya tsunami, Dimas, longsor. Kemudian ada lagi banjir ya. Itu kalau yang terjadinya karena gejala alam ya. Nah, nanti pun kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Sebelumnya kalian harus tahu dulu ada struktur-struktur dalam teks eksplanasi. Ini ada terdiri dari 4 ya. Yang pertama itu sama-sama. Yang pertama ada apa? Pernyataan umum. Yang kedua yang ketiga, yang keempat, jadi ada struktur atau unsur dalam teks eksplanasi itu ada 4 yang harus kalian ketahui ya. Tadi yang pertama ada pernyataan umum. Nah, nanti yang disampaikan apa sih? Secara global itu hal umum yang disampaikan apa? Itu maksudnya ke pernyataan umum ya. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Misalkan nanti ada teks eksplanasi tentang banjir. Nah, di situ nanti akan disampaikan sebab akibatnya dulu. Sebabnya kenapa? Sehingga menyebabkan banjir akan dijelaskan dalam teks eksplanasi tersebut. Kemudian yang ketiga interpretasi atau tanggapan atau komentar, pendapat ya. Nanti akan masuknya di interpretasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu adanya di akhir ya. Jadi nanti kalau ada satu teks eksplanasi, kalian tahu bagian-bagiannya. Oh, mana yang termasuk pernyataan umum, mana yang deretan sebab akibatnya, mana yang interpretasi, mana kesimpulannya. Kalian harus bisa menentukan bagian-bagian atau struktur dari teks eksplanasi tersebut ya. Paham ya? Sampai sini ada yang ingin bertanya? Struktur teks eksplanasi ada berapa? Ada 4 ya. Nah, Ibu punya bacaan. Tadi sudah Ibu bagikan, ini tampilannya di layar. Boleh kalian baca kembali teks bacaan yang sudah Ibu berikan. Dan nanti Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian ya. Nah, untuk mengetahui materi yang Ibu berikan hari ini sudah kalian pahami atau belum, Ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Silakan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi. Kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu akan menilai prosesnya. Silakan dikerjakan secara berkelompok ya.
Silakan dikerjakan. Kalian dan kawan-kawan. Ya, silakan dikerjakan dari berdasarkan penjelasan yang tadi sudah Ibu berikan kepada kalian. Nama kelompoknya Ibu beri dulu ya. Kelompok yang pertama kita berdasarkan gejala alam aja ya. Proses alam. Yang ini gempa bumi. Ini tsunami. Kelompok ini banjir. Kelompok ini kebakaran. Nah, Ibu akan menilai ya siapa yang kelompoknya terbaik, yang kerjasamanya bagus, nanti akan dapat reward. Kelompok terbaik. Dibaca dulu teksnya, dipahami dulu. Ada yang kesulitan? Bapak udah paham eksplanasi? Paham? Struktur-strukturnya sudah paham, ada apa aja tadi? Paham ya? Mungkin kalau Ibu sering presentasi lagi ke saya. Kalian ada kesulitan nggak kelompoknya? Jawabnya berdasarkan eksplanasi ini ya. Ya, Ibu beri waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Yang siap nanti kelompoknya dapat reward dari Ibu. Silakan yang maju pertama, kelompok siapa? Satu lagi. Siapa yang sudah selesai kelompoknya? Tegar. Ya, kelompoknya Fatah dan kawan-kawan Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kebakaran akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kebakaran. 1. Kapan terjadinya peristiwa pembunuhan? Senin 28 bulan 11 2022. Ya, yang lain menyimak ya. Nanti kalian memberikan tanggapan ya. Di manakah peristiwa tersebut terjadi di Cianjur, Jawa Barat? Dapatkah kalian memberi contoh dari rasa tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi dengan tidak menegak Silakan kembali peristiwa yang telah disajikan dengan bahasa kalian sendiri. BMKG mencatat 305 kali gempa di Cianjur, Jawa Barat. Hari ini terjadi 11 kali gempa susulan. Magnitudo terbesar 3,3. Ya. Ya, tadi kelompok kebakaran ya. Kelompok kebakaran sudah menampilkan jawabannya. Dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan? Dari jawaban kelompok kebakaran, kira-kira ada yang berbeda jawabannya? Kelompok Cantika ada yang beda jawabannya? Sudah sama ya? Paling nanti yang menceritakan kembali ya dengan bahasa sendiri pasti tiap kelompoknya akan berbeda ya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Najwa sebentar. Ada reward karena kalian berani maju, kalian dapat reward. Fatah dapat reward dari Ibu. Ya, silakan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan. Kita boleh kembali ke tempat. Coba perhatikan kejadian-kejadian alam, gejala alam, bencana alam terjadi karena kan ada sesuatu ya, ada suatu sebabnya, ada sebab ada sebab akibat. Nah, tadi di eksplanasi, teks eksplanasi kita belajar urutannya itu berdasarkan sebab akibat. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih ke kalian. Kira-kira dari kejadian alam yang tadi di bacaan teks eksplanasi yang kalian sudah kerjakan, tugas kalian itu, apa sih penyebabnya? Penyebab terjadinya gempa bumi itu apa? Karena terjadinya pergeseran bumi. Nah, itu kan kalau
banjir itu bisa tidak disebabkan oleh manusia? Bisa ya. Nah, nanti kaitannya dengan materi kita hari ini, kalian harus tahu apa sih hak kalian, apa sih kewajiban kalian. Kalian harus tahu bagaimana agar kejadian banjir, kebakaran itu tidak terjadi. Kita harus bisa mencegah. Nah, bagaimana kewajiban kalian nih sebagai anak kalian, sebagai anak di rumah? Apa yang harus kalian lakukan? Ya, sebagai anak, tugas kalian atau kewajiban kalian di sekolah itu apa? Nah, kita harus tahu apa sih hak itu, apa sih kewajiban, apa sih tanggung jawab, ya. Nah, sekarang ibu mau tanya ke kalian, siapa yang tahu tentang hak? Yang tahu hak, siapa pengertian dari hak? Ibra, hak itu apa Ibra? Yang harus terdapat. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Itu pendapatnya Ibra, ya. Coba. Hak. Nah, coba Ibra dibaca ulang. Kalau tadi kan pendapatnya Ibra nih. Nah, kalau ini kata-katanya lebih lengkap lagi. Apa Ibra? Yang dimiliki setiap orang secara mutlak yang sifatnya bebas namun terbatas. Iya. Jadi hak itu adalah sesuatu yang dimiliki orang secara mutlak ya, tapi sifatnya apa? Bebas tapi terbatas. Bebas tapi terbatas. Nah, nanti ada hak-hak kalian sebagai anak di rumah, sebagai siswa di sekolah, sebagai masyarakat ya, sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya kita akan lanjut ke kewajiban. Nah, tadi ada hak, ada juga kewajiban. Fahmi, tolong dibaca. Kewajiban sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Ya, dengan penuh tanggung jawab ya. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan seseorang dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya ada tanggung jawab nih. Terakhir, coba dibacakan. Tegar. Yang keras tegar suaranya. Tanggung jawab sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu yang terjadi tentunya tanpa diperintahkan orang lain. Ya, tanggung jawab. Jadi sikap yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tanggung jawabnya, tanpa lagi harus diperintah, tanpa lagi harus disuruh. Misalkan nih di kelas ini nih, di kelas kita, biasanya kita ada apa sih yang tiap hari kalian lakukan tuh? Nah, ada piket kelas. Piket kelas itu termasuk apa? Hak, kewajiban atau tanggung jawab? Termasuk kewajiban ya. Nah, kalau sudah kewajiban, apakah harus disuruh sama bu guru? Apakah harus diperintah dulu? Ayo anak-anak, kita sapukan kelas. Ayo anak-anak, kita bersihkan kelas. Apakah harus seperti itu? Nah, tidak. Jadi kalian masing-masing harus memiliki tanggung jawab yang tanpa harus diperintah lagi sama ibu guru ya. Jadi harus dengan kesadaran sendiri ya. Nah, dari tiga ini, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa membedakan mana yang hak, mana kewajiban kalian, mana tanggung jawab? Lima sudah bisa. Perbedaan antara hak dan kewajiban sudah paham atau belum? Kalau hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh atau kita dapatkan, nah itu menjadi hak kita. Kalau kewajiban sesuatu yang harus kita iya, harus dilakukan oleh seseorang. Biasanya kita mengerjakan kewajiban dulu atau menuntut hak dulu sih? Kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu, baru selanjutnya akan mendapatkan hak kita ya. Nah, ada yang ingin bertanya? Paham? Paham ya untuk hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kalian bisa lihat di sini ada contoh-contoh kegiatan. Kegiatan yang pertama bisa kalian lihat
sedang apa? Kegiatan apa? Kerja bakti. Kerja bakti atau gotong royong. Yang kedua, sedang mematikan keran air. Yang ketiga, cuci piring. Yang keempat, menggosok gigi. Sekarang kalian perhatikan gambar manakah yang telah menunjukkan sudah melaksanakan kewajibannya. Gambar nomor berapa? 3. Oh, 3. Coba dilihat, diperhatikan. Lihatnya yang teliti. 1 dan 2. 1 dan 2. Kenapa patah? Kok pilihnya angka 1 dan 2? Kenapa patah? Yang pertama, melakukan kewajibannya untuk bergotong royong di masyarakat ya. Yang kedua, Kewajiban menghemat air ya. Tadi ada yang jawab nomor 3. Alasannya kenapa? Ibra menjawab nomor 3 kenapa? Apakah gambar nomor 3 sudah menjelaskan atau menggambarkan suatu tindakan yang melakukan tanggung jawab? Masa? Coba perhatikan. Ketika sedang mencuci piring, coba lebih diperhatikan lagi. Air kerannya bagaimana? mati. Nah, harusnya sebaiknya kalau pada gambar air kerannya bagaimana? Menyala terus, mengalir terus ya. Nah, seharusnya bagaimana yang baik itu? Yang baik adalah dimatikan. Karena apa? Untuk menghemat ya. Kita harus menghemat air karena air itu bisa dipengaruhi atau tidak? Bisa kan, ada apa? Ada siklus air. Tapi walaupun bisa diperbaharui, kita harus tetap menjaga menghemat air ya. Nah, kemudian gambar yang keempat, kalian lihat sudah termasuk menjalankan kewajibannya belum? Kenapa? Alasannya? Ya, sama. Ketika sedang menggosok gigi, keran airnya tidak dimatikan, dibiarkan saja terbuka sehingga airnya meluap ya sampai ke lantai-lantai. Nah, itu adalah merupakan pekerjaan yang termasuk pemborosan ya. Tidak boleh ditiru ya, tidak boleh dicontoh. Dari gambar ini udah paham ya? Mana yang hak kalian, mana kewajiban, mana tanggung jawab ya. Nah, kita akan bermain game. Siap ya? Semangat untuk bermain game. Nah, kita akan bermain game tentang hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Ibu harapkan kalian mengikuti game ini dengan penuh semangat. Tepuk semangat dulu. Bisa? Tepuk Adiliata. Tepuk Mas Adiliata ya. Yuk, kita nyanyikan dulu Mas Adiliata kita dengan penuh semangat agar kalian tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang lemes lagi, semuanya semangat ya. 1, 2, 3. Mari kita wujudkan sekolah Adiliata, generasi cerdas dan cinta lingkungan, merawat mulia dan luar biasa. Mari kita wujudkan sekolah Adiliata, generasi cerdas dan cinta lingkungan, merawat mulia dan luar biasa. Sesalam siap, semangat, inovatif, aktif, produktif. Yeay. Nah, udah lebih semangat? Ya. Sekarang kita akan mulai bermain. Silakan, siapa yang ingin memimpin? Ibra, ayo silakan Ibra. Teman-temannya untuk bermain game. Kita akan bermain tentang hak dan kewajiban di sekolah dan di rumah. Start. Siap. Buka salah satu. Tanya temennya dulu. Mau nomor berapa? 2. Hak anak di rumah yang mana? Hak
Yang terakhir, apa jawabannya? Betul ya, beri tepuk tangan. Nah, senang nggak kalau belajar kitanya diselingi dengan bermain game? Nah, tapi juga tidak boleh terlalu banyak main gamenya, tetap harus belajar ya. Kan sekarang Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian ya. Silakan kalian isi, dibaca dulu dengan teliti, kemudian dijawab ya. Nah, ini adalah evaluasi tentang apa yang tadi sudah Ibu sampaikan. Ibu harapkan kalian mendapatkan nilai yang baik ya. Jangan sendiri-sendiri ya. Sudah selesai? Belum? Ya, dibaca. Ini ada yang bisa. Sudah selesai ya? Dikumpulkan perwakilan kelompoknya yang maju ke Ibu. Ayo dikumpul, waktunya sudah habis. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan berakhirnya kalian mengerjakan soal evaluasi, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita akan membuat kesimpulan bersama-sama. Nah, apa sih pelajaran kita hari ini yang tadi sudah Ibu sampaikan? Silakan satu orang dibuat kesimpulannya. Cantika, kita sudah belajar tentang apa hari ini? Kita dari pertama. Dari pertama tadi kita sudah belajar apa? Yang pertama. Kita belajar tentang teks eksplanasi, pengertian dari teks eksplanasi, unsur-unsur dan struktur dari teks eksplanasi. Lalu kedua kita belajar pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab dan contoh-contohnya. Lalu tadi kita berpengertian tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap orang baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Terima kasih. Betul tidak jawaban Cantika? Betul. Kita beri tepuk tangan. Karena Cantika sudah berani menyimpulkan materi hari ini, Cantika mendapatkan reward dari Ibu. Selamat Cantika. Ya, Ibu ulang ya. Ibu ulang untuk materi kita hari ini tadi sudah disimpulkan oleh Cantika. Ibu ulang kembali. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang di teks eksplanasi ada apa saja? Yang pertama pengertiannya terlebih dahulu, pengertian dari teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi, kemudian yang ketiga struktur dan unsur dari teks eksplanasi, kemudian yang kedua kita telah mempelajari tentang kewajiban dan juga tanggung jawab. Nah, Ibu harapkan dari pembelajaran kita hari ini kalian bisa paham apa yang sudah disampaikan, apa saja pengertian dari teks eksplanasi, kemudian ciri-ciri teks eksplanasi, struktur dan unsur teks eksplanasi, serta hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian baik di sekolah maupun di rumah ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk materi hari ini? Tidak ada?
Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian terapkan di rumah maupun di sekolah ya. Siap untuk menjalankan kewajiban? Siap. Coba semuanya siap. Siap untuk menjalankan kewajiban? Siap. Sekali lagi siap untuk menjalankan kewajiban? Siap. Nah, belum ini Najwa tangannya. Siap untuk menjalankan kewajiban? Siap. Ya, terima kasih. Untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita tutup dengan membaca doa. Kepada akannya dipersilakan kembali untuk memimpin bacaan. Siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Ya, dirapikan alat-alat tulisnya, jangan sampai ada ketinggalan. Kita pulang dengan tertib. Salam dari Ibu untuk orang tua kalian di rumah. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Kita boleh keluar ruangan dengan tertib. Yang paling rapi. Yang paling rapi. Barisannya, kelompoknya, Dimas dan kawan-kawan. Kelompok Indonesia.